Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai project list 1 kami, yaitu mengenai Association Rules Data Mining. Untuk anggota kelompok kami, terdiri dari saya sendiri, Salsung Supriyadi dengan NIM 130, 120, 1588, lalu ada Latu Syazwina dengan NIM 130, 120, 4550, lalu ada Alfa Mutia dengan NIM 130, 120, 4233. Untuk project base 1 kami akan menggunakan algoritma a priori. Lalu untuk latar belakang tugas ini, dalam era digital saat ini, platform streaming dan saluran TV kabel menyediakan beragam program TV kepada pemirsa. Dengan melimpahnya pilihan yang tersedia, penting bagi penyedia layanan untuk memahami pola tontonan pemirsa. Pemahaman ini tidak hanya memberikan wawasan mengenai preferensi pemirsa, tetapi juga membantu dalam menyusun strategi konten yang lebih efektif dan mengoptimalkan pengalaman pengguna. Salah satu metode yang digunakan untuk mendapatkan pemahaman ini adalah Association Rule Learning, suatu teknik dalam data mining yang memungkinkan identifikasi hubungan dan pola asosiatif antara item dalam dataset. Dalam konteks dataset ini yang berisi informasi tentang bagaimana pemirsa menonton program TV bersama-sama. Metode ini memiliki potensi besar untuk mengidentifikasi asosiasi yang mungkin tidak terlihat secara langsung. Salah satu metode yang populer dalam association rule adalah algoritma a priori. Algoritma a priori ini berfokus pada menemukan item set yang sering muncul bersama dalam dataset. Dengan kata lain, a priori membantu mengidentifikasi kombinasi program TV yang sering ditonton oleh pemirsa secara bersamaan. Untuk deskripsi datasetnya sendiri, dataset yang digunakan adalah dataset TV Shows Association Rule Learning. Pada dataset ini berisi informasi lebih dari 9.000 orang yang menonton program TV. Setiap baris mewakili program TV yang mereka tonton bersama. Dataset ini digunakan untuk menghasilkan aturan asosiasi yang dapat digunakan untuk merekomendasikan program TV kepada penonton berdasarkan preferensi dan kebiasaan mereka. Menggunakan aturan asosiasi pada dataset ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kumpulan item yang sering muncul dan menghasilkan wawasan untuk menentukan jadwal penayangan program. Lalu kami menggunakan algoritma a priori. Algoritma a priori ini adalah salah satu algoritma data mining yang melakukan proses ekstraksi informasi pada database untuk menemukan aturan asosiasi antara suatu kombinasi item atau item set. Penyelesaian masalah pada proses ekstraksi informasi dari sebuah dataset atau data mining adalah dengan menggunakan proses generasi iterasi frequent item set dalam jenis aturan asosiasi rule mining atau association rule mining, sehingga menghasilkan nilai support dan confidence. Pada dataset yang cukup besar, proses pencarian association rule mining yang menggunakan algoritma a priori membutuhkan waktu cukup lama. Dikarenakan semakin besar dataset yang digunakan, maka semakin banyak frequent yang menghasilkan candidate generation. Lalu untuk implementasi algoritma akan dijelaskan oleh teman saya, Alfa Mutia. Oke, selanjutnya untuk data exploration and preprocessing. Yang pertama untuk data exploration-nya sendiri, di sini tujuan dilakukannya adalah untuk mendapat wawasan awal tentang data. Nah, dalam data ini kami melakukan beberapa eksplorasi data sebagai berikut. Yang pertama ada menampilkan data dari jumlah acara TV yang dapat dilihat pada kode berikut dengan hasil jumlah acara TV-nya 157 acara. Nah, kemudian kami juga menghitung rata-rata jumlah acara TV yang ditonton, yang dimana di sini memiliki jumlah rata-ratanya per orangnya menonton 4,41 sekian program TV. Kemudian kami juga menghitung median jumlah acara TV yang ditonton, yang dimana di sini medianya adalah 3, dan juga menghitung maksimum jumlah acara TV yang ditonton, yang dimana di sini ada seseorang yang menonton jumlah acara TV hingga 32 acara. Kemudian juga menghitung minimum jumlah acara TV yang ditonton, yaitu 1 acara saja. Kemudian kami juga melakukan pre-processing data, yang dimana pada tahap ini dilakukan konversi dari data frame menjadi data transaksi, yaitu TV show.
dan menampilkannya. Nah, di sini ada beberapa transaksi yang ditampilkan dari TV show tersebut. Kemudian selanjutnya ada pembangunan model. Yang pertama di sini kami melakukan terlebih dahulu import library a priori, menggunakan library yang ada dari Python. Kemudian yang kedua menentukan association rules, di mana di sini untuk melakukan association rules terdapat beberapa parameter seperti nilai minimum support dan nilai minimum confidence. Dan kami melakukan pengaturan pada parameter tersebut sebagai berikut, yang dimana di sini kami mengatur parameternya minimum support 0,01, kemudian minimum confidence 0,4, minimum lift 1, minimum length-nya 2, dan maksimum length-nya 2. Kemudian selanjutnya kami menampilkan hasil association rule menggunakan algoritma a priori yang dimana dihasilkan yang dapat dilihat pada kode berikut. Nah, kemudian kami juga memasukkan hasil dari tadi itu ke dalam data frame supaya bisa lebih enak dilihatnya. Itu kami masukkannya. Kemudian juga menampilkan hasil teratas berdasarkan nilai lift 10 teratas, yang dimana lift merupakan cara penghitungan untuk melihat kuat atau tidaknya aturan asosiasi yang dihasilkan. Nah, ini ada 10 aturan yang berhasil kami tampilkan dengan lift 10 lift tertinggi. Gitu. Selanjutnya, untuk analisa hasil dan evaluasi akan disampaikan oleh Ratu Jaswina. Untuk analisa hasil dan evaluasi dari hasil proses pembangunan algoritma a priori terhadap dataset TV show, didapat 10 rules dengan lift tertinggi yang menunjukkan hubungan yang signifikan antara item dan dataset. Dari rules tersebut dapat digunakan untuk memberi rekomendasi pada tim kreatif pada sebuah stasiun televisi dengan rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, kami merekomendasikan penjadwalan TV yang pertama yaitu hasil dari Association Rule poin 1 sampai 5, di mana didapatkan bahwa rule untuk acara TV Association dan OZAP bermakna seseorang yang menonton program tersebut menonton juga program OZAP. Lalu untuk rule yang kedua, di mana program Mr. Robot dan juga OZAP bermakna seseorang menonton program Mr. Robot juga menonton program OZAP. Lalu untuk rule yang ketiga, yaitu TV show Lost dan juga OZAP. Bermakna seseorang yang menonton program Lost juga menonton program OZAP. Lalu yang keempat, yaitu rule The Stranger dan juga OZAP. Bermakna seseorang yang menonton program The Stranger juga menonton program OZAP. Dan yang terakhir, rule Family Guy dan juga OZAP, di mana bermakna seseorang yang menonton program Family Guy juga menonton program OZAP. Dan dari hasil perhitungan lift tertinggi berurutan 1 sampai 5 yang menunjukkan kedua program ditonton secara berdekatan, maka dibuatlah rekomendasi penjadwalan program TV di bawah ini, yaitu di mana program TV pertama akan ditayangkan yaitu Family Guy, lalu The Stranger, Lost, Mr. Robot, Succession, dan juga OZAP. Untuk jadwal yang kedua, dari hasil poin Association Rule yang ke-6 sampai yang 10, didapatkan bahwa untuk rule yang pertama, Berlin Station dengan TV show Sex Education, bermakna seseorang yang menonton program Berlin Station juga menonton program Sex Education. Lalu yang kedua yaitu rule Jack Ryan dan juga Sex Education, bermakna seseorang yang menonton program Jack Ryan juga menonton program Sex Education. Lalu yang ketiga yaitu rule Dr. House dan juga Sex Education, bermakna seseorang yang menonton program Dr. House juga menonton program Sex Education. Lalu yang keempat, rule TV show Family Guy dan juga Sex Education, bermakna seseorang yang menonton program Family Guy juga menonton program Sex Education. Lalu yang terakhir yaitu rule Mr. Robot dan juga Sex Education, bermakna seseorang yang menonton program Mr. Robot juga menonton program Sex Education.
Dan dari hasil perhitungan lift tertinggi, urutan 6-10 menunjukkan kedua program ditonton secara berdekatan. Maka dibuatlah rekomendasi penjadwalan program TV di bawah ini, yaitu yang pertama Mr. Robot, yang kedua Family Guy, ketiga Dr. House, 4 Jack Ryan, 5 Berlin Station, dan 6 Sex Education. Lalu yang kedua yaitu rekomendasi penayangan iklan di program TV. Yang pertama berdasarkan jadwal 1, pada saat program Family Guy, The Stranger, plus Mr. Robot, dan Succession berlangsung dapat ditayangkan iklan dari program Ozark. Lalu yang kedua yaitu pada penjadwalan yang kedua, pada saat program Mr. Robot, Family Guy, Dr. House, dan Jack Ryan, lalu Berlin Station berlangsung, akan ditayangkan iklan dari program Sex Education. Selanjutnya, berdasarkan hasil association rule, kami memvisualisasikan data menggunakan scatter plot, di mana sebagai evaluasi algoritma yang digunakan antara nilai support dan juga confidence. Lalu, untuk kesimpulan yang dapat kami hasilkan yaitu dari analisa pola tontonan acara TV show menggunakan algoritma a priori menghasilkan beberapa manfaat dan saran bagi para tim kru saluran televisi. Dengan menggunakan algoritma a priori, para tim kru saluran televisi dapat mengamati kebiasaan para penonton yang dapat menjadi peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada penonton untuk menjadi lebih baik lagi. Sekian dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.